رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله أنا أقرأ وأنتم تستمعون فإن Bismillahirrahmanirrahim. Hadis halaman 65. At-targhib fi wasli sufuf wa saddil faraj. Wa saddil farj. Targhib panggarasat fi wasli sufuf di dalam menyambung saf dan menutup lubang atau celah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum paling baiknya dari kalian aljanukum manakibah fi shalah, yang paling lunak leles manakibah sikutnya fi shalah, di dalam shalah. Wa ma min khatwatin, dan tidak ada dari langkah a'zama yang lebih agung ajran pahalanya min khatwatin daripada langkah masyaha yang berjalan terhadap langkah tersebut rajulun siapa laki-laki ila furjatin kepada satu celah min fisoffi di dalam sof fasadha, dan maka dia menutupnya. Rahul Bazzar. An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa sadda yang menutup purjatan terhadap satu celah, rafa'a maka Allah akan mengangkatku terhadap si iman Allah siapa Allah biha dengan sadda farjah tersebut, ufurjah tersebut, darajatan terhadap satu derajat, wabana dan akan membangunkan ya Allah lahu bagi si iman baitan satu rumah fil jannah di surga. Rawah Tabrani, diriwayatkan oleh Tabrani. An Mu'adz radhiyallahu anhu, dari Mu'adz radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata, bersabda, khawwatani, dua langkah, ihdahuma salah satu dari keduanya ahabbul khutuh paling dicintai langkah ilallah di sisi Allah, wal ukhra dan yang lainnya abghadul khutuh ilallah paling dibenci oleh Allah. Fa ammal lati yuhibbuha, dan adapun yang mencintai terhadap khutuh tersebut Allah siapa Allah azza wa jalla. Para julun yang pertama laki-laki, nazara yang melihat ila khalalin terhadap satu lubang, terhadap lubang atau celah, fi sofi di dalam sof, fasada maka dia menutup si rajul hakhu, fasadahu maka menutup si rajul terhadap celah tersebut. Wa amalati, dan adapun yubghidu Allah yang dibenci oleh Allah, fa idza di mana-mana arada menginginkan atau berkehendak ar-rajulu siapa laki-laki ayyakuma untuk berdiri, mada memanjangkan, melonjorkan rijlahu kakinya al-yumna yang kanan, wa wada'a dan meletakkan yadahu tangannya alaiha terhadap kakinya yang kanan, wa asbata dan membiarkan atau menetapkan al-yusra kakinya yang kiri, summa qama kemudian berqoma berdiri. Rawahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Para guru, khususnya guru kita Presiden Dimanuhi, yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat, mata'anu bi hayati wa toleh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kiai yang lainnya, para guru, para pengurus, para alumni, para
asatid pondok pesantren Nurul Hidayah Al-Bina, para pengurus dan lain-lain pesantren, para santri juga yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara per 2 pekan, pengajian alumni per 2 pekan dan para simpatisan. Kita sambung ke hadis yang bab yang selanjutnya atau targhib yang selanjutnya, yaitu di dalam menyambung shaf. Kemarin kita membahas tentang orang yang putus shafnya. Yang putus shafnya itu berarti ada celah. Kalau celahnya kecil masih bisa geser, tapi kalau celahnya cukup untuk satu orang, maka ini harus disambung oleh orang yang ada di belakangnya. Seperti itu. Kalau kecil silahkan dirapatkan. Nah, di sini celah kecil itu bisa terjadi karena mungkin sikut ini terlalu kencang dalam sholat. Ya, biasanya gitu kan, terlalu keras sehingga shafnya ini tidak nyambung karena sikutnya ini bisa jadi mentok kepada tubuh yang ada di sampingnya. Makanya di hadis yang pertama ini dikatakan yang paling baik adalah yang al-yanukum mana, ya, yang paling lemas, apa namanya, ininya sikut, sehingga enggak, atau baik sikut atau bisa juga diartikan di mata kaki karena terlalu lebar. Jadi si langkahnya itu apa Sundanya jegang apa ininya kaki egang itu detik. Nah itu dikeraskan lagi kan. Apa bahasa Indonesia egangnya? Hah? Ya gitulah, melebarkan kaki itu terlalu lebar gitu ya, nggak sesuai dengan umumnya. Kan ada aturan, ada yang cuma sejengkal saja, ada yang sesuaikan, sok rapet nggak boleh, terlalu lebar juga tidak boleh. Kalau ini yang gimana? Jangan terlalu dikeraskan. Ya, walaupun nanti, tapi biasanya pas, kecuali mungkin yang ada kelebihannya. Biasanya pas. Kalau yang ada lebih itu mungkin kayak orang-orang yang binaragawan itu gede banget, repot. Itu bisa ada mengganggu terhadap orang yang sholat yang ada di sampingnya. Nah, kita lanjut. Itu juga harus dilunakkan, jangan dikeraskan. Supaya apa? Supaya bisa masuk semua. Bisa sholatnya dengan tertib. Terlalu dempet juga jangan ya. Kayak kita pernah, ya bisa mungkin dimasukkan, cuman mungkin dempet gitu. Nanti itu terlalu berdesakan yang bisa yusabib hilangnya khusyuk begitu ya, karena terlalu. Pernah itu di Roboh, kita ini udah segitu, udah mepet-mepetan, ada orang mau masuk lagi. Loh, untungnya orang Indonesia, jadi saya ngomong, Pak, gimana ini? Ini kita aja udah desek-desekan. Bapak mau masuk sini, badan Bapak mending kalau agak kurusnya itu agak kuat, mungkin inilah. Ini meninggal repot Bapaknya. Akhirnya ya terpaksa saya mundurkan. Udah Pak, mundur aja, itu juga sama Raudhah. Cuman sekarang lagi dipakai perempuan. Nah nanti mundur. Itu kalau memang udah penuh, ya udah nggak bisa lagi sudah. Ini buat orang-orang yang apalagi sengaja mengeraskan ini, ya waliyadzubillah, mungkin ada tujuan agar nggak ada yang terlalu dekat buat dia. Kenapa tidak terlalu dekat? Apapun alasannya,
nggak mau terlalu dekat. Kenapa nggak mau dekat? Ngapain dekat juga kalau nggak jadian? Nggak boleh alasannya gitu. Semuanya dia sama cowok ya. Nah, wasaddaha. Kemudian hadis yang berikutnya, barang siapa yang menutup kurjah. Jadi kita memang sekarang ini wajar menjalankan syariat itu masih agak malu-malu ya, masih agak malu-malu kita itu. Apapun ya masih malu, padahal itu pahalanya besar sekali. Kayak takut ini, takut itu, atau mungkin dari kebodohan kita. Sekiranya sudah tahu, bismillah. Ya, seperti kita sering lihat orang yang ada kosong di depan kita itu ya. Suka ada kosong itu di depan, itu diusahakan ditutup dengan cara berjalan, ya, dan dengan rapih lah begitu ya. Kalau di mazhab kita khususnya tidak melebihi daripada 3 gerakan besar ya. Berarti bisa dihitung oleh kita, terlalu lebar nggak boleh. Diperkirakan itu paling 3 langkah. 1 ya. Berarti nggak terlalu lebar dan nggak terlalu kecil, nggak terlalu pendek si langkahnya itu. Nanti kelamaan. Ya, sekiranya bisa 3 langkah mungkin ya. 1, 2, 3. Nah, kita itu kan masih malu menjalankan syariat wabil khusus dalam sholat. Atau yang sering terjadi juga ketika kita memang sholat sendirian dan yakin di belakang kita nggak ada teman. Dan artian soft itu sisanya tinggal 1, ya, tinggal kita saja. Lihat yang udah nggak ada, ini nggak ada, kemungkinan memang sudah nggak ada. Maka bisa dicolek yang ada di belakang itu, yang paling belakang. Kita colek, kita tarik agar dia bisa menemani kita di sop belakang. Itu seperti itu. Tarik, ditarik seperti itu. Yang sekiranya tidak membuat salah lagi, berarti bisa dikatakan yang paling kanan. Ya, kita ambil. Nah, nemenin sih. Nanti baik kita ada di sininya atau ada di sebelah sininya. Nah, itu balik lagi, jarang sudah yang melakukannya. Ya. Nah, sekarang kita pembahasan kepada kurjah. Nah, karena terbukti kan, karena dari jarang tersebut, karena apa? Rasa malu ya, suka terjadi itu dari rasa malu. Padahal pahalanya itu begitu besar. Kata apa di sini? Banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi ngobrol sama guru kita, bahasanya bakal dapat rumah dinas. Ya, cuman kalau TNI, polisi itu ada pensiunannya, kita mah nggak ada pensiunannya. Itu derajat itu ya seperti itu, kita kejar derajat itu. Jangan malu-malu begitu. Gimana kan saya nggak terlalu paham ilmu. Asal sudah tahu tata caranya, wabil khusus kita tahu daripada guru kita udah tahu tata caranya, cara-caranya kita sudah tahu, atau niat-niatnya kita sudah tahu, dan lain-lainnya, praktek dan keseluruhannya kita sudah tahu, kita amalkan. Kita amalkan begitu. Kalau tidak kita mengamalkan, ini lama-kelamaan akan hilang ilmu tersebut. Ya, kan ilmu itu bisa hilang itu dikarenakan beberapa perkara. Salah satunya adalah yang sudah masyhur biqabdil ulama, dengan dicabutnya nyawa para alim ulama. Walaupun bahasa kasarnya si ilmu dari ulama ini sudah tumpah ruah semua ke dalam kitab, tapi kan suka masih jadi perbincangan oleh kita. Dalam artian, contoh ya, ada ulama ngarang kitab ini maksudnya apa? Nanya aja, musyawarah semuanya kan. Wah, berarti dan kadang-kadang gitu Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bahwasanya kamu jangankan untuk mengupas ilmu yang Allah berikan, ilmu Allah dalam artian ilmu Allah langsung. Mengupas ilmu yang Allah berikan sama ulama itu belum selesai.
gitu udah ngaku-ngaku Abu ya. Udah ngaku-ngaku kiai. Malu ya sebenarnya ya. Kiai, maaf jangan panggil saya kiai, saya mau bukan kiai. Cuman kiai sering datang ke rumah saya. Berarti aku kiai maupun. Dan kiai bukan kiai saya, cuman banyak kiai yang minta doa sama saya. Serem juga berarti bawaannya tuh ya. Nah, kita kembali, itu Burjah tersebut akan mendapatkan rumah bayatan fil jannah. Oh, dapat rumah di surga. Ini juga bisa dimaknakan seperti ini loh. Kan ada orang yang mana orang kalau menangisi dosanya di malam hari, menangisi dosa. Ini udah jarang di zaman saat ini, yang menangis terhadap dosanya itu udah jarang, karena sudah banyak manusia yang tidak merasa takut dengan dosa. Jadi sehingga jarang sudah yang menangisi dosa itu udah jarang. Kalau nangis berdoa banyak, nangis saat berdoa banyak, tapi menangisi berdoa saat minta diampuni dosa itu udah jarang. Karena dari doa itu banyak. Nangis, kenapa nangis? Kok kamu berdoa sampai nangis seperti itu, kenapa? Iya, belum cair-cair sampai nangis-nangis. Ya. Jadi kita selalu yang serius itu urusan dunia. Urusan dosa itu enggak serius-serius banget kayaknya. Seakan-akan dosa itu tidak bermadorot gitu. Ini bahaya ya. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan ada di kitab nasionalnya itu ya, orang yang ghaflah. Orang yang salah satu orang yang ghaflah itu apa? Orang yang merasa dosa itu enggak madorot buat dia. Jadi biasa aja itu beres buat dosa itu, biasa aja, nggak nangis, nggak minta maaf. Tapi bagian urusan dunia, wah, dia nangis. Nanti berdalil, aku berdalil. Kenapa kamu nggak nangis dosa? Bukan Allah Ghafurur Rahim. Terus kok kamu nanti kata Allah, dan coba tanya lagi, kenapa kamu sungguh-sungguh, kenapa kamu tidak sungguh-sungguh dalam meminta ampun kepada Allah? Maka dia akan menjawab, karena Allah itu Ghafurur Rahim. Coba kata Abdul bin Haddad, kamu tanya lagi dia, kenapa justru kamu sungguh-sungguh di dalam mencari hepeng, duit? Berarti dia hanya yakin kepada Ghafurur Rahim, tidak yakin kepada Rasul. Yang yakin kalau Allah itu Maha Pemberi rezeki seperti itu. Ya gimana? Ya sebaiknya dibalik lah. Istighfar. Makanya kenapa sih kita minta duit semiliar, 2 miliar, triliun nggak dikabul-kabul sama Allah? Kenapa sih? Kalau bahasa dulu kita, doa yang seperti itu diganti. Digantinya gimana maksudnya? Jangan dulu duit 1 miliar kagak cocok, lu nggak cocok, yang gua ampunin dulu dosanya. Makanya dosa yang kita buat tangisan kadang-kadang dihapus, buat penghapus dosa dulu, baru nanti kalau hapus dosa, hapus semua. Ya, kita ya Allah, ya Allah, ini musik banget ya Allah. Ya Allah, ini dah mobil gimana ya Allah, motor gimana ya Allah, udah nangis di situ. Tapi kita saat minta dosa enggak nangis sama sekali. Nah, doa yang serius itu kita taruh buat doa mengistighfari dosa-dosa kita terlebih dahulu. Nah, kita kembali. Kalau bayat ini bisa jadi, balik lagi tadi, ada orang yang matanya dibuat nangis. Maka kata Allah Subhanahu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata tersebut haram tersentuh oleh api neraka. Maknanya besar. Dalam artian dia bukan matanya doang. Masa matanya doang yang mau masuk surga, tubuhnya enggak? Gak mungkin kan? Ya berarti sama tubuhnya juga haram masuk api neraka. Nah, ini juga bisa dimaknakan seperti itu. Punya rumah di surga. Lah, kalau udah punya rumah di surga, dalam artian apa? Tempat rumah ini apa sih? Tempat balik. Ingat,
dua. Kok ada dua? Yang asli yang mana? Dua-duanya asli. Semuanya ada sertifikat. Berarti ini masih bisa dipertanyakan gitu ya. Apakah dapurnya juga ada dua? Nah, kembali. Ada rumah di surga, berarti memaknainya apa? Secara tidak langsung, ya berarti dia jadi ahli surga. Dan artinya secara langsung tempat kembalinya dia adalah surga. Atau tadi mendapat rumah dinas di surga, atau mendapat rumah asli di surga. Oke, beres sudah. Jadi kalau kita lewat jembatan Shiratal Mustaqim, gampang jawabannya. Tanya sama malaikat, mau kemana lo? Ke rumah. Wih, mau punya rumah di sini tuh? Punya lah. Mana rumahnya? Nah, itu. Ini man sadda hurjatan rafa'u biha darajatan, satu diangkat derajat, yang kedua diberikan untuk dia rumah di surga. Loh, kan kamu banyak maksiat, kamu banyak. Udah punya rumah di surga. Kenapa? Pernah nutupin lubang, pernah nutupin celah dalam sholat. Makanya walaupun kelihatan enteng, kecil, amalkan. Karena tidak sedikit manusia yang masuk surga itu bukan karena amal yang besar, ya, tapi karena amal yang kecil. Karena sodakoh 2000 sama sodakoh 200.000 itu ingatnya juga lebih lamaan yang 200.000 dibanding yang 2.000 mau. Kita bisa 2.000 lupa udah. Kalau 200.000 2 juta mau ingat terus. Itu acara kalau nggak ada saya nggak jadi. Juta dari saya. Itu seperti itu. Lo ternyata yang 2.000 yang nggak terasa nih. 2.000 dilupakan. Saya punya guru mengatakan amalil khair sumarniha fil bahr. Lakukanlah amal baik, kemudian lempar ke lautan. Lakukan amal baik, lempar ke lautan, lalu lupakan. Supaya kita nggak mungkin. Itu kalau memberikan jannah dan diangkat derajat. Ini derajat di surga itu. Dulu saya pernah dengar dari guru kita juga bahasanya beliau, ongkos nanti mau mahal 500.000 saking jauh-jauhnya. Ongkosnya juga mahal banget istilahnya. Sampai kalau Ibn Abbas mengatakan ma baina darajah ila darajatil ukhra, di antara satu derajat kepada derajat yang lain masafatu khamsami ahsana, perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Dan betapa bersedihnya kita saat kita menangisi ada sedikit tahassun nanti di surga itu. Karena apa? Karena kita melihat derajat kita ada di bawah, orang-orang lain ada di atas. Wah, apalagi orang lainnya itu sahabat kita gitu. Kalau murid sih masih bisa narik ya. Bang Roni punya muridnya derajatnya lebih tinggi. Kata murid, apa-apaan dong? Dulu murid gua, iya guru, udah saya tarik dah. Kalau teman masih agak repot ya. Insyaallah tabarakallah. Tuh, derajat. Jadi jangan dipikirkan ini perkara enteng. Kita itu kalau pikiran akhirat kayaknya gampang gitu ya. Akhirat itu kayaknya remeh. Padahal suatu saat setelah kita sudah tidak bisa bernapas, baru kita memikirkan, baru kita yakin, oh ternyata yang hina itu dunia. Sekarang masih merasa dunia ini mulia. Bahkan ada perkataan di mana sekarang kita menyaksikan akhirat adalah cerita, dan dunia adalah dunia nyata, akhirat cerita. Besok kita akan menyaksikan atau meyakini akhirat itu nyata dan dunia hanyalah cerita. Yuk dari sekarang kita yakini akhirat itu nyata, maka perkara yang sekecil ini pun akan kita perhatikan. Di yang selanjutnya ada dua langkah, ada dua pergerakan, yang satu dicintai oleh Allah, yang satu lagi dibenci oleh Allah. Mana langkah yang pertama? Itu tadi khutbah.
ila khalal fi shaff fasadda. Lihat celah, dia masuk, dia isi celah tersebut. Baik kita dalam keadaan sholat atau kita dalam di luar sholat, seperti itu. Yang selanjutnya ada langkah pergerakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh duduknya itu misalnya kita duduknya lagi bersila. Ya, lagi bersila. Mana? Fa idza arada ar-rajul ay yaquma madda rijlahul yumna. Mau berdiri, kalau ada laki-laki mau berdiri, selonjorin kaki dulu yang kanan. Wa wada'a yadahu 'alaiha, meletakkan tangannya di atas ini. Wa asbatal yusra, dan yang kiri didiamin aja. Jadi mau berdiri gini dulu. Ya, baru kakinya begini. Nah, ini perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus tata cara berdiri, ya. Kalau siapa? Maji Dayat udah tahu tuh ya, ada berdiri. Nah, ini begini. Kalau posisinya lagi sila, dari sila, tangan ini ke depan, seperti berdirinya kita dari sujud atau dari tahiyat awal. Ya, dari awal kan, kalau dari sujud ya, nah gini kan, naik lagi. Nah, ini berdiri yang bagus, yang disunahkan. Maka berdiri yang tadi satu hukumnya makruh dan bisa jadi haram kalau mengganggu ada teman yang ada di depan. Ya, haram kacida bisa jadi haram pisang, bukan teman, guru yang ada di depannya. Baru banget gitu ya, teman aja udah haram ya, sampai ketendang gitu temannya. Sengaja atau dibuat sengaja. Apalagi guru di depan. Masuk. Itu hukum awalnya makruh. Ya pastinya ketika membicarakan sunnah dan makruh pasti ada manfaat dalam sunnah dan bisa jadi ada mudarat dalam makruh. Nah itu tadi yang dipraktikkan ya. Berarti kalau duduknya ketika seperti ini dipanjangkan dulu kakinya dan bisa jadi nggak mudarat, dalam artian nggak makruh. Diudrin, ini sudah maklum kalau ada udzur ya, kalau ada udzur. Kenapa? Emang lagi sakit kakinya. Oh ya, apa? Tapi kalau tidak ada udzur, hukumnya makruh. Nah kalau silat tadi, kalau duduk seperti itu kayak tadi. Nah maka yang baik nanti bisa kita praktekkan dari taklim, amal walau marwah takun min ahli, amalkan walau satu kali, insya Allah kita terhitung daripada orang-orang yang mengamalkan hal tersebut. Insya Allah. Subhanallah ya, ternyata kita baru tahu gitu. Saya pun kerap baca hadisnya. Alhamdulillah. Baru tahu gitu. Ternyata perkara yang mungkin sering kita lakukan ya. Diselonjorkan kaki dulu ya, yang kanan nih. Mungkin kita sering melakukannya, baru kita tetapkan yang diri, lantas kita berdiri. Mungkin sering kita melakukannya. Nah maka dari itu, insya Allah kita siap mengamalkan daripada kesunahan. Insya Allah ya. Nah hadirin yang dimuliakan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaat berkah untuk kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.